apa sih yang dimaksud dengan pemungutan suara susulan? Penundaan tahapan dikarenakan tadi sudah disebutkan salah satunya juga ada bencana alam dan akhirnya mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak bisa dilaksanakan. Apa evaluasi dan pelajaran penting yang bisa kita ambil nih Pak dari pelaksanaan PSS di Kabupaten Demak? Mengevaluasi TPS-TPS yang rawan bencana, memperhatikan TPS yang rawan bencana. Salam demokrasi. Assalamualaikum teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Via pada podcast KPU Demak Persepsi, perbincangan seputar pemilu dan demokrasi. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas seputar pemungutan suara susulan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PSS pada pemilu tahun 2024 khususnya yang terjadi di Kabupaten Demak. Jadi, sesuai Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pemungutan suara susulan ini bisa dilakukan kalau terjadi kondisi luar biasa seperti bencana alam atau gangguan keamanan sehingga pemilu harus diulang dari awal pada wilayah yang terdampak. Nah, di Demak sendiri ini pemungutan suara susulan dilakukan karena terjadi banjir besar, salah satunya di Kecamatan Karanganyar akibat jebolnya tanggul. Alhasil, sesuai aturan dan regulasi yang ada, pemungutan suara susulan pun digelar di 114 TPS yang tersebar di 68 lokasi pada Kecamatan Karanganyar. Saat ini sudah hadir bersama kami Bapak Hendy. Beliau merupakan anggota KPU Demak sekaligus Ketua Divisi Penyelenggaraan Pemilu yang akan berbagi pengalaman, berbagi penjelasan, sharing knowledge, dan mengevaluasi nih pelaksanaan pemungutan suara susulan di tengah kondisi bencana banjir pada tahun 2024 di Kabupaten Demak. Halo Pak Hendy, terima kasih sudah hadir di podcast Persepsi. Ya, sama-sama Mbak Fia. Oke, sebelum masuk pada pembahasan kali ini nih Pak, boleh dong sedikit perkenalannya supaya teman pemilih bisa lebih kenal, lebih tahu bagaimana sih profil Pak Hendy, lahirnya di mana, hobinya apa gitu. Oke. Silahkan Pak. Ya, perkenalkan saya Hendy Adi Saputra, lahir di Semarang tahun 1992. Saya domisili di Meranggen di Pondok Majapahit 2. Dan ini periode pertama di KPU divisi teknis sampai 2028 gitu. Lahir tahun 90-an gitu ya Pak? Iya, tahun 90-an. Oke, sebagai pembuka nih Pak pada pembahasan kali ini, boleh dong Pak secara singkat dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan pemungutan suara susulan, aturannya bagaimana, atau dasar hukum apa aja sih Pak yang menjadi landasan untuk pelaksanaannya? Ya, ini sekaligus sebagai pengingat ya karena 1 tahun yang lalu juga terjadi sama hampir bencana yang seperti ini, banjir di kawasan Karanganyar dan Grobogan terutama juga. Jadi PSS atau pemungutan suara dan atau penghitungan suara susulan yaitu penundaan tahapan dikarenakan tadi sudah disebutkan salah satunya juga ada bencana alam. Waktu tahun 2024 bulan Februari di Demak ada bencana alam yaitu banjir tanggul Sungai Wulan sama Jeratun itu Mbak. Di Karanganyar itu ya Pak? Iya, di Karanganyar, Jeratun sama Sungai Wulan. Sebetulnya enggak tanggal 14 Februarinya tapi tanggal 8. Sebelumnya? Iya, sebelumnya. Jadi tanggal 5, 8 itu udah deras dan akhirnya jebol dan akhirnya mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak bisa dilaksanakan. Di lokasi tersebut? Iya, gitu ya, di lokasi yang terdampak itu. Oke, pada pemilu 2024 kemarin Pak, ternyata Kabupaten Demak mengalami PSS cukup banyak di TPS gitu ya Pak. Jika ditelisik nih Pak, kira-kira apa sih faktor utama yang menyebabkan terjadinya PSS ini dan di wilayah mana aja sih Pak yang terdampak gitu? Ya, saya sambil buka data biar lengkap. Iya, lebih jadi detail gitu ya detail. Pak. Ada 114 TPS yang melaksanakan
pemungutan dan penghitungan suara ulang, tersebar di 68 lokasi, yaitu diantaranya Desa Jatirejo, Desa Wonoketingal, Desa Cangkring Rembang, Desa Cangkring, Desa Undaan Kidul, Desa Undaan Lor, Desa Ketanjung, Desa Ngemplik Wetan, Desa Wonorejo, dan terakhir Desa Karanganyar. Dan di mana lokasi-lokasi tersebut terdapat 114 TPS 114 TPS, yang terbanyak itu di Desa Karanganyar sama Wonoketingal, itu 19 TPS melakukan PSS. Iya, faktor utamanya berarti karena banjir aja gitu ya, banjir, Pak? Terus dari KPU Demak juga memedomani Undang-Undang 7 di pasal 432 di mana terjadi hal-hal yang di luar dugaan tadi ataupun bencana itu mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak bisa dilaksanakan, dan juga dilanjutkan di PKPU. Jadi di Undang-Undang 7 2017 juga melanjutkan pasal 433 itu mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilu lanjutan atau pemilu susulan diatur dalam PKPU, dan PKPU yang kami gunakan waktu itu PKPU 25 tahun 2023 yang tadi sudah disebutkan ketika ada bencana dan lain-lain. Terus yang menjadi penting terdapat di PKPU 25 tahun 2023 itu pasal 111 di mana penetapan penundaan pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten atas usul PPK, itu di ayat 2 pasal 111 PKPU 25. Terus di poin B, ayat 2 poin B, KPU Kabupaten atas usul PPK apabila penundaan pemungutan suara dan atau penghitungan suara meliputi satu atau lebih dari satu kecamatan atau yang disebut dengan nama lain. Jadi di PKPU 25 2023 itu di pasal 111 ayat 2 itu menekankan kalau dari kabupaten menerima masukan, tanggapan dan usulan dari PPK maupun instansi gitu. Gitu. Kemudian dalam kondisi darurat bencana banjir itu nih Pak, langkah-langkah strategis apa sih yang dilakukan KPU Demak untuk memastikan PSS di Kecamatan Karanganyar itu berjalan dengan aman, tertib dan sesuai dengan regulasinya gitu? Iya, waktu sebelum banjir dimulai kita pada yang sebelum pemilihan pencoblosan ataupun pemungutan, kita tanggal 10 Februari itu sudah mengadakan rakor pembahasan persiapan yang dimana sebelum tanggal 10 itu sudah diketahui kalau sudah ada banjir, sudah ada tanggul jebol, tapi terus kami dari KPU Kabupaten Demak tanggal 10 melakukan rakor bersama pihak terkait, instansi dan PPK yang terdampak banjir. Dan setelah itu kami KPU Kabupaten Demak menindaklanjuti dengan pleno pada tanggal 11 Februari tentang penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Sebelumnya dari KPU Demak sendiri tuh ada kesana kesana gitu untuk monitoring gitu ya? Ada yang saat itu juga KPU Demak mendampingi dari KPU provinsi, hampir semua pimpinan dari KPU provinsi turut meninjau dan KPU RI pun juga turut hadir, juga kami dari KPU Demak mendampingi, dan itu beda hari, ada yang tanggal berapa gitu, dan ada pun yang di KPU RI datang bersamaan dengan KPU provinsi. Kami juga menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi seperti itu. Jadi langkah-langkah yang ditempuh KPU Demak ini sudah sangat preventif gitu ya Pak, untuk dapat menjalani PSS ini gitu ya. Betul. Oke Pak, terakhir nih Pak, apa evaluasi dan pelajaran penting yang bisa kita ambil nih Pak dari
pelaksanaan PSS di Kabupaten Demak, khususnya di Kecamatan Karanganyar maupun di kecamatan lainnya, sebagai bahan antisipasi nih jika menghadapi kondisi serupa di pemilu yang mendatang? Paling penting untuk mitigasi ataupun untuk mempersiapkan lebih dini itu yang paling utama koordinasi antar stakeholder ataupun instansi, karena sinergisitas itu kalau tidak terbangun dari awal atau tidak dimulai lebih dahulu, itu nanti menjadi kerepotan ketika terjadi seperti hal tersebut. Jadi contoh misal ketika hubungan KPU dengan Dinas Kesehatan tidak baik, hubungan KPU dengan PLN tidak baik, nah itu bisa mengakibatkan sinergisitas yang kurang baik. Ya, jadi sudah terlaksana ataupun kemarin sudah terjalin hubungan yang baik, dan untuk pemilu ataupun pemilihan ke depan menjaga hubungan antar instansi itu juga harus tidak boleh terlewatkan. Yang paling utama juga nantinya PK, PPS ataupun KPU dalam menetapkan TPS itu mengevaluasi TPS-TPS yang rawan bencana, karena sempat di akhir 2024 atau 2025 itu muncul kritik terhadap KPU Demak lemahnya untuk mitigasi tentang peletakan TPS ataupun penempatan TPS, dan itu menjadi PR di KPU Kabupaten Demak untuk evaluasi ke depan lebih memperhatikan TPS yang rawan bencana. Oh, jadi KPU Demak sendiri tuh harus punya ancang-ancang nih di mana TPS yang rawan banjir gitu ya, Pak. Oke Pak, dari pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa pemungutan suara susulan ini merupakan mekanisme atau cara pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan di wilayah dan kondisi tertentu di tanggal yang telah ditetapkan, dan tentu saja tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, terima kasih Bapak Hendy sudah meluangkan sedikit waktunya nih Pak untuk mampir ke podcast Persepsi. Terima kasih atas penjelasan dan insight-nya nih Pak. Gitu. Oke. Terima kasih juga kepada teman pemilih yang sudah mengikuti obrolan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa follow terus media sosial KPU Demak dan pantengin terus kanal YouTube-nya. Saya Via pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast seru berikutnya. Salam demokrasi. Bye-bye.